Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para peserta pelatihan TOT dari Institut Kebangsaan, saya ulang dulu lah ya. Iya, nggak apa-apa Pak, nanti diedit. Institut Politik Kebangsaan ya. Oke, saya mulai. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, para peserta TOT Institut Politik Kebangsaan Ragi Citra Muki, topik kita sekarang ini untuk sesi ini adalah etika kepemimpinan Kristen tingkat dasar. Kepemimpinan, kita tahu bahwa setiap orang pada dasarnya adalah pemimpin, baik pada diri sendiri, dalam rumah tangga, organisasi, pekerjaan, atau di lingkungan gereja maupun di lingkungan kemasyarakatan. Kepemimpinan itu merupakan inti dari manajemen. Kepemimpinan itu merupakan kemampuan untuk menggerakkan semua orang dan lembaga yang terkait untuk bekerja sama secara bersinergi. Kepemimpinan itu merupakan kemampuan untuk menumbuhkan motivasi kerja dan mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Kriteria pemimpin tentu perlu mempunyai kelebihan dalam hal ketajaman intelek dan wawasan, jiwa dan semangat, keuletan dan ketekunan, dan juga sangat penting dalam hal moral sebagai panutan untuk memperlihatkan keteladanan hidup dan keteladanan dalam pekerjaan. Teknik memimpin itu tentu harus didukung dengan kemampuan berkomunikasi supaya mudah dipahami, dimengerti, dan didukung oleh bawahan atau semua pihak yang terkait. Teknik persuasi dan motivasi baik melalui scientific management maupun melalui hubungan antar manusia. Dan juga bisa dipelajari teknik-teknik pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Sebagai pemimpin Kristen, kita tentu mengacu kepada kepemimpinan Yesus Kristus. Kalau kita ambil kepada Alkitab, maka bisa kita simpulkan bahwa kepemimpinan yang mengacu kepada kepemimpinan Kristus itu bisa kita rumuskan dalam 10 hal. Yang pertama adalah bahwa kepemimpinan yang berhikmat. Kepemimpinan yang berhikmat. Kalau kita baca di Lukas 2 ayat 40, di situ disebutkan Yesus bertambah besar, bertambah kuat, dan penuh hikmat dan kasih karunia Allah. Demikian juga kita ingat kalau di 1 Raja-Raja 3 ayat 9 dan seterusnya, waktu Raja Salomo ditanya oleh Tuhan, apa yang engkau minta sebagai seorang raja yang relatif usianya muda? Maka Raja Salomo meminta bahwa dia supaya diberikan pengertian untuk memberikan hukum yang jelas kepada rakyat yang dipimpinnya. Sehingga Tuhan Allah memberi hati yang penuh hikmat dan pengertian kepada Raja Salomo sesuai dengan permintaannya. Yang kedua, bahwa kepemimpinan
yang mengacu kepada Kristus itu adalah harus mengasihi dan mengampuni. Harus mengasihi dan mengampuni. Di Yohanes 15 ayat 9 dikatakan bahwa Bapa telah mengasihi aku, maka demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Maka tinggallah di dalam kasihku itu. Demikian dari Tuhan Yesus sendiri. Kemudian di ayat 12 dikatakan, inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi. Kemudian Matius 6 ayat 14 dan ayat 15, di situ dikatakan bahwa Bapa di sorga akan mengampuni dosa-dosa, dan bila kita diperintahkan untuk saling mengasihi. Baru itu yang kedua. Yang ketiga adalah kepemimpinan yang melayani. Di Matius 20 dikatakan bahwa anak manusia, Yesus, datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, akan tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi kita umat berdosa. Baru yang keempat adalah kepemimpinan sebagai gembala. Kalau kita baca di Mazmur 23 bahwa Tuhan itu adalah sebagai gembala, dan sebagai gembala dia mengetahui domba-domba gembalaannya, dan sebagai gembala dia menjaga supaya domba gembalaannya tidak ada yang hilang, tidak ada yang jatuh di lubang, atau tidak ada yang dimangsa oleh serigala. Jadi kita juga sebagai pemimpin haruslah yang juga menjaga jemaat atau orang-orang yang kita pimpin. Juga disebutkan bahwa sebagai gembala akan menuntun domba gembalaannya ke padang rumput dan mata air yang bagus. Baru yang kelima, pemimpin harus rela berkorban. Di Yohanes 15 dan 13 dikatakan bahwa orang yang rela berkorban, yang menunjukkan kasih yang besar, adalah orang yang rela berkorban. Jadi sekali lagi bahwa pemimpin yang rela berkorban. Yang keenam, pemimpin itu harus mampu mengajar. Kita tahu bahwa Yesus sendiri, bahwa di Matius 4 ayat 23 itu disebutkan Yesus berkeliling di Galilea dari satu kampung ke kampung yang lain untuk mengajar di rumah-rumah ibadat. Nah, kemudian kita tahu kalau di Matius 5 dan sampai dengan Matius 7, yaitu khotbah di bukit, sebenarnya adalah bahwa Yesus itu melakukan pengajaran. Yang ketujuh, pemimpin harus mampu mengelola waktu. Time management. Jadi kita harus melihat waktu itu adalah sebagai sumber daya yang mahal. Jadi walaupun banyak orang yang merasa banyak waktu yang terluang, tetapi pada dasarnya
waktu itu adalah seperti sungai yang mengalir. Jadi dia adalah seperti air yang terus mengalir dan tidak akan kembali. Jadi demikian juga kalau kita punya waktu sekarang, itu tidak akan kembali kalau itu kita sia-siakan. Jadi oleh sebab itu, setiap pemimpin harus sungguh-sungguh mampu memanfaatkan waktu yang tersedia. Karena kalau sebagai pejabat misalnya, sekarang kita bisa menjadi pejabat. Tetapi pada waktu sudah diganti, maka kita tidak menjabat lagi. Dan itu belum tentu terulang. Ya, itulah mengenai soal waktu. Jadi time management. Baru yang ke-8, yaitu pemimpin yang memberikan keteladanan. Jadi pemimpin yang memberikan keteladanan. Yesus waktu membasuh kaki murid-muridnya, Yesus memesankan, perbuatlah demikian. Saya hanya memberikan keteladanan supaya kalian semua saling mengasihi. Baru yang nomor 9, kepemimpinan yang membangun tim kerja. Kita tahu bahwa Yesus tidak melakukan sendiri. Yesus menghimpun atau memilih beberapa 12 orang murid-muridnya menjadi tim sekerjanya, ya. Jadi harus diambil dengan tim kerja. Kita juga tahu bahwa waktu Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, dia juga dinasihatkan oleh mertuanya Jethro supaya membangun tim kerja. Demikian juga setelah Yesus naik ke surga, maka para rasul-rasul juga memimpin tim kerja. Dan yang terakhir adalah bahwa pemimpin harus mampu menyelesaikan masalah. Karena hidup ini penuh dengan masalah. Jadi oleh sebab itu sebagai pemimpin harus mampu untuk menyelesaikan masalah yang bijaksana. Nah, kembali kepada yang pertama tadi, bahwa seorang pemimpin haruslah berhikmat. Seperti tadi saya kemukakan bahwa Yesus penuh hikmat dan kasih karunia Allah sebagaimana tertulis di Lukas 2. Dan permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, tertulis di Mazmur 111 dan di Amsal 9. Dan hikmat itu demikian berharga, lebih berharga dari permata, di Amsal 8. Orang berhikmat itu adalah pendamai, peramah, penurut firman Tuhan, penuh belas kasihan, membuahkan yang baik, tidak munafik. Demikian tertulis di Yakobus 3 ayat 17. Nah, yang pemimpin yang berhikmat itu, yang pertama haruslah tekun berdoa. Karena orang yang berhikmat itu sadar bahwa dengan kemampuan sendiri dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia harus meminta dukungan dari Yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri, sebagaimana tertulis di Matius 26 ayat 39 dan Lukas 22 ayat 41 sampai 44. Tuhan Yesus sendiri waktu menghadapi masalah di Taman Getsemane, dia berdoa. Kalau bisa cawan itu bisa dihilangkan, dijauhkan dari dia, tetapi Yesus mengatakan terserah kepada Tuhan Allah.
Kalau kita lihat juga di Matius 17, Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke bukit mereka untuk berdoa. Kalau kita lihat di kebiasaan kita zaman sekarang ini, kita sering membawa kelompok kategorial, apakah bapak-bapak, apakah penetua, atau mungkin anak muda. Kita sebut, mari kita retret secara khusus melakukan doa. Kalau kita baca di Matius 6 ayat 5-13, Yesus mengajar begini untuk berdoa. Dan kalau kita lihat di Mazmur 4, 5, dan 6 dan 12, kita tahu bahwa pemazmur Daud, dia berdoa pada pagi hari, dia berdoa pada malam hari, dia berdoa untuk menghadapi masalah berat, dia berdoa untuk menghadapi musuh. Jadi kembali, pemimpin yang berhikmat itu haruslah orang yang tekun berdoa. Yang kedua, pemimpin yang berhikmat itu harus mengetahui perintah dan kehendak Tuhan. Jadi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi harus tahu bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, orang yang berhikmat itu harus juga memahami bagaimana hubungan sesama manusia. Bahwa hubungan sesama manusia itu ada orang yang perlu dihargai, dan harus ada orang yang saling mendukung dan saling mengasihi. Kalau di kebiasaan adat budaya Batak, itu yang kita sebutkan prinsip dalihan natolu. Artinya setiap orang harus ada bagian kelompok yang disebut hula-hula yang harus dihormati. Dan yang kedua, harus ada kelompok yang setara dengan dia. Misalnya kalau saya Simanjuntak, maka semua Simanjuntak itu saya katakan sebagai kawan semarga yang derajatnya sama dan harus saling mendukung. Dan sebagai anggota masyarakat, dia juga ada kelompok yang disebutkan kelompok boru, atau kalau di dalam acara adat, kelompok bagian yang berfungsi untuk tulang punggung melakukan pekerjaan. Kalau di tempat kerja kita sehari-hari, dapatlah itu kita sebutkan sebagai anak buah, sebagai bawahan. Nah, di situ disebutkan kepada orang yang harus dihormati, ya harus dihormati. Kepada teman semarga, harus saling mendukung dan harus saling menolong. Kepada bawahan, harus berhubungan secara persuasif, menghimbau. Jadi kembali yang ketiga, hubungan antar manusia. Yang keempat, seorang pemimpin itu harus mampu mengendalikan emosi dan amarah. Jadi kalau seorang pemimpin hanya menunjukkan amarahnya saja, biasanya organisasi yang dipimpinnya menjadi sukar terkendalikan. Oleh sebab itu, firman Tuhan juga mengatakan bahwa kalau engkau harus melakukan tindakan marah, jangan sampai melakukan dosa. Jangan sampai matahari terbenam, amarahmu belum reda.
Jadi seorang pemimpin harus mampu mengendalikan emosi dan amarahnya. Dan yang kelima, sebagai seorang pemimpin harus mampu mengambil keputusan yang bijaksana, cepat, dan tepat. Dan nah, ini tadi yang kepemimpinan dari Nahdlatul, yaitu hormat, respek kepada atasan, kepada teman sekerja yang selevel, harus hati-hati, jangan saling menikut, dan kepada bawahan harus dengan perlakuan yang persuasif. Nah, juga yang kedua tadi disebutkan bahwa seorang pemimpin harus mengasihi dan mengampuni. Allah adalah kasih dan mengasihi manusia. Dapat kita baca di 1 Yohanes 4 dan Yohanes 14. Dan kita diperintahkan Yesus sendiri yang memerintahkan untuk saling mengasihi. Dapat kita baca di Yohanes 15 ayat 9 dan seterusnya. Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Dan karena itu kita juga diperintahkan oleh Yesus sendiri untuk saling mengampuni. Kemudian yang ketiga, pemimpin yang melayani. Kita ingat bahwa ibunya Yakobus dan Yohanes pernah minta kepada Yesus, kalau nanti engkau sudah sampai di dalam kerajaanmu, buatlah saudara-saudaramu ini, yaitu Yohanes satu di kiri, satu di kanan. Begitu ya. Ini merupakan suatu penyakit feodalisme yang sering juga timbul di lingkungan gereja, termasuk di lingkungan pendeta sintua atau pengurus kategorial. Dan menanggapi itu, maka Yesus mengatakan, saya datang bukan untuk dilayani, tetapi terpanggil untuk melayani. Yesus melayani, membasuh kaki murid-muridnya, dan itu dikatakan lakukanlah seperti itu. Jadi semua hamba Tuhan haruslah saling melayani dan saling mendukung. Dan kita ini terpanggil sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk saling melayani. Kemudian pemimpin sebagai gembala. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa seorang gembala mengenal anggotanya dengan baik, termasuk masalah kehidupan anggota dan keluarga mereka. Dan seorang pemimpin sebagai gembala bisa membawa anggotanya ke sumber kehidupan. Kehidupan kekal, yaitu membawa anggotanya kepada Tuhan Yesus, memperhatikan dan menjaga anggotanya. Jadi kalau ada yang jarang ke gereja, harus juga dicari mereka itu dan dicari penyebabnya, dan mencari anggota yang sesat kalau sudah melakukan pelanggaran aturan gereja. Dan kalau perlu, membela mereka dengan mempertaruhkan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya. Kemudian pemimpin yang rela berkorban. Jadi sebagai pemimpin, kita harus menyisihkan waktu kita setiap hari untuk mendoakan yang kita pimpin. Dan kita juga diminta untuk menolong dan mengunjungi orang-orang yang susah. Kalau kita baca di Matius 25 ayat 35 sampai 40, berikan makan yang lapar, berikan minum yang haus,
berikan tumpangan bagi orang yang tidak yang tidak punya rumah atau yang tidak punya tempat, dan berikan waktu untuk melihat orang sakit dan juga mengunjungi orang yang dipenjara. Kita juga diminta menyisihkan bahkan harta kita untuk menolong orang yang berkekurangan. Dan sekali lagi harus rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya, sebagaimana tertulis di Yohanes 15 ayat 13. Dan pemimpin yang mampu mengajar. Jadi amanat agung disebutkan, ajarlah mereka melakukan perintah Yesus. Dan kita ingat bahwa sejak 12 tahun Yesus sendiri sudah mengikuti pengajaran di Bait Suci Allah. Dan murid-murid Yesus terus melakukan pengajaran dari kota ke kota. Rasul Paulus kita tahu dia terus melakukan pengajaran dari kota ke kota dan bahkan menulis surat-surat penggembalaan yang merupakan bagian dari Alkitab kita. Kemudian, yaitu pemimpin harus mampu memanfaatkan dan mengelola waktu, time management. Sebagaimana kita tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lahir besar, dan ada waktu untuk dewasa dan waktu untuk meninggal. Jadi seperti tadi saya kemukakan, bahwa waktu seperti aliran sungai, terus mengalir dan tidak pernah kembali. Ada waktu berkenan Tuhan, dan kalau sudah itu tidak akan kembali, karena akan ada waktu disebutkan, inilah waktu berkenan Tuhan itu. Jadi waktu berkenan Tuhan itu harus kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi setiap ada kesempatan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sering kita temukan pemimpin kurang paham di dalam memanage waktu. Jadi sering merasa selalu kurang waktu, atau kalau datang ke pertemuan sering terlambat. Jadi di sini dikatakan harus pintar memanage waktu. Karena waktu yang disia-siakan hari ini, misalnya sekarang ini sebutlah jam 2, walaupun besok ada jam 2, tapi waktu jam 2 besok itu bukan pengganti dari waktu hari ini. Karena besok itu adalah berkat Tuhan yang baru yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian pemimpin harus mampu memberikan keteladanan. Bahwa seorang pemimpin dia harus cakap, takut akan Tuhan, dapat dipercaya, dan Alkitab mengatakan harus benci pada pengejaran uang. Keteladanan dalam hal melayani, dalam hal memimpin, dalam hal membangun jemaat dan menyelesaikan masalah. Dan keteladanan dalam kehidupan keluarga, perilaku, tutur kata, menahan diri dari emosi, menepati janji, dalam hal ketepatan waktu, dan juga dalam hal mengasihi sesama. Seorang pemimpin cakap dan takut akan Tuhan, dan cakap, mampu, profesional, kompeten. Zaman sekarang ini disebutkan IQ-nya, EQ-nya, kecerdasan emosionalnya,
tetapi tidak kalah pentingnya adalah masalah kecerdasan spiritualnya dan juga aspek budaya. Jadi itu harus dikombinasikan pemahaman seperti itu. Baru dia pemimpin yang berhasil. Baru yang ke-9, pemimpin harus mampu membangun tim kerja. Setiap orang mempunyai talenta tertentu, mempunyai keunggulan tertentu, ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi di dalam tim kerja itu akan bisa saling menopang. Yang satu mengisi kekurangan yang lain, dan bersama-sama secara bersinergi dapat memberikan hasil yang maksimal. Diciptakan Tuhan seperti itu supaya kita lebih mudah mewujudkan hidup saling mengasihi dan saling melengkapi dan saling menolong. Jadi tantangan bagi pemimpin adalah untuk membangun tim kerja atau kerjasama sesuai dengan perbedaan talenta-talenta tersebut sehingga merupakan satu paduan suara yang harmonis. Nah, jadi etika Kristen adalah berperilaku dan mengambil keputusan secara benar dan baik. Ukurannya adalah aturan dan kasih. Yang benar menciptakan keadilan sesuai aturan dan melakukan yang baik artinya yang bermanfaat bagi semua pihak sesuai dengan moral dan kasih Kristus. Benar dan baik itu kita sering sebutkan kepantasan dan kepatutan menurut hati nurani. Etika profesi, karena itu kita semua ada di masing-masing profesi, adalah melayani seseorang atau kelompok yang dilayani sesuai dengan kompetensi kerja yang dimiliki menurut profesinya. Tidak boleh kita menolak untuk atau bahkan mempersulit pihak yang dilayani. Tidak boleh menyalahgunakan profesinya untuk keuntungan sendiri atau untuk kepentingan orang lain. Tidak boleh melakukan diskriminasi. Jadi baik di lingkungan gereja maupun di lingkungan dunia usaha, demikian juga di lingkungan birokrasi pemerintah, ini adalah etika profesi. Kalau kita bergerak di bidang itu, tetap harus kita pegang sebagai prinsip. Beberapa jenis profesi sebenarnya dapat kita hubungi, kita tahu, kita kenal di masyarakat kita ya. Ada jabatan politik, ada jabatan aparatur sipil negara, ada jabatan TNI dan Polri, ada jabatan di dunia usaha, ada jabatan di organisasi kemasyarakatan termasuk di organisasi gereja, tapi ada juga jabatan-jabatan di dalam usaha mandiri. Nah, jadi kita yang berusaha dan kita pengusahanya, jadi ada orang yang mungkin membantu kita. Kalau jabatan politik itu adalah presiden dan wakil presiden, menteri dan kepala lembaga non-kementerian, panglima TNI dan Kapolri, anggota MPR, DPR, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, duta besar di beberapa negara, anggota pengurus di partai politik, itu kita sebut partai, jabatan-jabatan politik. Jabatan DPR dan DPD sangat strategis karena menetapkan undang-undang dan alokasi anggaran. Menteri dan kepala lembaga non-kementerian, mereka menjadi pelaksana utama. DPRD menetapkan perda dan APBD.
gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota merupakan ujung tombak dari pelayanan publik. Jadi jabatan-jabatan politik ini juga jabatan-jabatan penting. Jadi kita kalau ada orang yang tertarik dan bisa masuk ke sana sebagai umat Kristen patut untuk juga dipilih. Nah, etika partai politik itu bahwa semua partai politik harus berlandaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar. Partai politik pada dasarnya mempunyai fokus perjuangan untuk undang-undang atau peraturan daerah dan program kegiatan dan alokasi anggaran. Nah, tapi tidak boleh menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan partai. Nah, sekarang bagaimana hubungan gereja dan politik? Karena jabatan politik itu sangat strategis untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, sebaiknya gereja mendorong jemaatnya untuk mengambil jabatan-jabatan politik. Nah, jemaat bebas memilih partai yang diyakininya. Gereja tidak boleh dipakai untuk kampanye. Jadi kalau saya misalnya kebetulan menjadi anggota atau pengurus di satu partai politik, jadi gereja saya di HKBP tidak bisa saya pakai untuk partai, kampanye partai yang saya kemukakan. Bahwa saya mempengaruhi orang per orang, itu sah-sah saja. Karena kalau itu dipakai oleh satu orang dari satu partai, berarti nanti orang lain dari partai yang lain juga bisa menggunakan gereja itu sebagai wadah untuk kampanye. Jadi tidak boleh kita gunakan. Itulah etika dari gereja dan politik. Nah, kalau jabatan profesi di lingkungan pemerintahan, di pegawai negeri sipil, itu adalah sebagai pelaksana tugas umum pemerintahan, perencana pembangunan nasional. Ini adalah tugas-tugas pemerintahan, ya. Ada asas pelayanan publik di sana, kepentingan umum, kepastian hukum dan sebagainya. Tapi harus menonjolkan profesionalisme. Nah, sebagai hubungan kita dengan sesama manusia, kita adalah harus ada yang disebutkan HAM, hak asasi manusia, hak dasar manusia, ya. Jadi hak hidup dan untuk selamat, kebenaran dan kejujuran, kebebasan pribadi, kebebasan mempunyai keyakinan, jadi kebebasan untuk beragama, kebebasan berbicara, dan memiliki harta pribadi. Nah, ini yang disebutkan hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar itu mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dalam hubungan kerja. Bebas memilih pekerjaan. Kalau memang kemampuan kita memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kemudian bebas berserikat dan juga memperoleh pelayanan kesehatan dan bebas dari perlakuan diskriminatif. Jadi kalau di pemerintahan ataupun di dunia kerja, kita tidak boleh mendiskriminasi orang lain, atau sebaliknya kita pun tidak boleh mengalami diskriminasi. Kita sudah ada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahwa kita berhak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, bebas memilih pekerjaan, upah yang sama atas pekerjaan yang sama,
upah yang adil sesuai dengan prestasi, dan bisa mendirikan dan menjadi anggota serikat pekerja. Dan khusus untuk pekerja perempuan harus ada perlindungan khusus. Jadi saya kira itulah yang penting kita pahami di dalam etika kepemimpinan itu, termasuk kalau kita menjadi pekerja mandiri, berusaha sendiri. Jadi inilah yang menjadi pegangan kita, bahwa hak asasi orang lain harus kita perhatikan, sebagaimana juga hak asasi kita dilindungi. Jadi kita tidak boleh merusak hak asasi orang lain demi untuk kepentingan kita. Itulah intinya. Jadi saya kira inilah materi yang mau kita sampaikan kepada saudara-saudara, dan dengan demikian saya nyatakan, saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian kita, dan tentu bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.